Pernah nggak sih kita berpikir atau setidaknya sekali saja dalam momen hidup kita merenungkan bagaimana orang Tionghoa bisa selalu sukses dalam dunia bisnis dan mereka paling efisien dalam mengatur keuangan mereka? Kalau kita beranggapan Cina adalah negara maju dengan sejuta inovasinya dan kesuksesan mereka adalah faktor keturunan, maka kita salah besar. Orang Cina memiliki pola pikir yang berorientasi pada kesuksesan. Tidak jarang pula bisnis yang mereka miliki berusia puluhan tahun. Nama-nama besar seperti Ciputra, Harita, Bong Chandra, sampai Jack Ma, semua punya satu benang merah. Mereka bukan hanya kerja keras, tapi juga mikir cerdas. Yang paling menarik, mereka menerapkan cara hidup yang tidak dibikin ribet, tapi justru karena prinsip-prinsip sederhana itu, mereka bisa maju luar biasa. Lalu, apa sebenarnya rahasia berpikir orang Cina yang membuatnya tajir? Berikut pembahasannya. Kalau di Indonesia kebanyakan dari kita belajar soal keuangan di usia dewasa, tapi tidak dengan etnis Tionghoa. Mereka sudah diajarkan sedari dini, bukan hanya soal menabung, tapi bagaimana mereka menghargai setiap sen dari kantong mereka. Uang jajan mereka pun ternyata tidak dikasih dengan cuma-cuma. Anak-anak Cina sudah diberikan pengertian mendapatkan dan menghargai uang mereka. Tidak jarang dari mereka bahkan harus kerja dulu, bantu toko keluarga, atau bantu bersih-bersih. Selain dikenal sangat ketat menangani keuangan mereka, mereka sangat tahu membedakan keinginan dan kebutuhan mereka. Mereka mengutamakan pembelian barang menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cicilan atau kredit. Lalu, orang Cina akan menunda membeli sesuatu bila ternyata uang mereka belum mencukupi. Cara berpikir yang mengutamakan keekonomian tersebutlah yang membuat orang Cina sadar akan pentingnya menabung sedari dini, termasuk kesadaran akan bagaimana investasi bermanfaat dalam menjaga keuangan mereka. Tidak semua orang Cina mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Banyak juga dari mereka yang merintis bisnisnya dari nol. Mereka tidak memiliki alternatif lagi selain bekerja lebih keras dan giat. Mereka udah terbiasa bergerak karena sadar masa depan ada di tangan mereka sendiri. Pelajaran hidup yang diajarkan sejak kecil juga membuat mereka terbiasa mengelola tekanan. Saat teman sebaya mungkin baru belajar soal tanggung jawab, mereka sudah terlatih untuk bertindak tegas dan rasional dalam menghadapi situasi sulit. Kerja keras termasuk salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh orang-orang Cina. Tidak heran bila mereka mencapai kesuksesan di masa kini. Contoh sikap kerja keras orang Cina adalah membuka tokonya lebih pagi serta menutupnya paling akhir. Hal itu mungkin terlihat sederhana, tapi itu menunjukkan sikap dan komitmen orang Cina dalam berbisnis. Bahkan ada satu kebiasaan yang membedakan mereka dengan bangsa lain. Salah satu kebiasaan paling mencolok dari mereka adalah soal menabung. Kalau orang lain hanya menyimpan 10-20% dari gaji mereka, orang Tionghoa berbeda. Mereka bisa sampai 70-80% dari pendapatan yang mereka hasilkan. Gila kan? Pertanyaan yang muncul, kenapa orang Cina bisa sebegitunya dalam hal menabung? Jawabannya, karena didikan sejak dini yang mengajarkan mereka tentang menghargai uang. Bagi mereka uang itu bukan buat gaya-gayaan. Uang itu alat untuk bertahan hidup. Bagi mereka menabung bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal harga diri. Mereka nggak suka berhutang. Mereka lebih milih beli barang secara tunai meski harus menunggu lama. Menabung bagi mereka bukan soal menunda kesenangan, tapi soal menunda kekacauan. Karena mereka sadar hidup itu penuh ketidakpastian. Punya tabungan berarti punya perlindungan. Dan itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi sudah jadi bagian dari kebiasaan harian masyarakat Cina.
Bukan hanya disiplin dalam menabung, mereka sangat matang dalam perencanaan keuangan mereka. Selalu mencatat berapapun yang mereka hasilkan, mengevaluasi pengeluaran, dan menentukan target finansial. Tidak heran kalau dari luar ya mereka biasa-biasa saja, tidak terlalu tampil mencolok, tapi ternyata di balik itu semua, mereka diam-diam punya aset luar biasa. Kebiasaan ini membuat mereka punya daya tahan tinggi dan mampu bertahan saat terjadi krisis ekonomi. Saat orang lain panik, mereka bisa tetap tenang karena punya fondasi finansial yang kuat dan sistem yang sudah teruji waktu. Seringkali kita melihat ada orang kaya yang bahkan baju yang ia gunakan ya biasa-biasa saja. Orang seperti ini bisa kita temukan di kalangan Tionghoa. Mereka tidak merasa perlu memamerkan kekayaan lewat pakaian. Kenapa? Karena mereka percaya nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi apa yang dia hasilkan. Ini yang membuat mereka hemat, bukan karena pelit, tapi karena sadar prioritas. Uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar, buat gengsi yang memuaskan hasrat sesaat. Buat mereka tampil sederhana bukan berarti miskin. Gaya hidup seperti ini juga memberikan pelajaran penting soal ketenangan mental. Karena tidak fokus mengejar pengakuan dari luar, mereka bisa lebih fokus ke pertumbuhan internal, baik dari sisi karir maupun kehidupan pribadi. Hal ini membangun kepercayaan diri yang sehat. Mereka tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, tapi fokus sama progres dan pencapaian pribadi. Dari sini kita bisa melihat warisan terbesar itu bukan harta tapi karakter. Dan karakter itu yang akan membentuk generasi selanjutnya, jadi lebih siap dan lebih kuat. Orang Tionghoa bisa sukses karena mereka hidup dengan prinsip-prinsip yang konsisten, logis, dan disiplin.